Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi iqamatid dinil islam wa ita'iz zakati was siyam wa ghairihima min arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak yang kita rasakan, baik nikmat lahir maupun batin, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang sedikit, karena Allah menyampaikan bahwa hamba yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan dengan syukur inilah insyaallah Allah akan berkenan menambahi dan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan untuk kita. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa mohon pada Allah, mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang harus kita jadikan teladan di dalam segala hal, baik beribadah maupun bermuamalah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuki Ashrul Awakhir min syahri Ramadan. Kita memasuki 10 hari yang terakhir, dan inilah saat-saat yang sungguh sangat dinantikan kaum muslimin muslimat, karena di hari-hari inilah menurut jumhur ulama akan turun sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahrin. Barangkali kalau kita lihat, kita kalkulasi secara matematik, 1000 bulan berarti tidak lain sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Inilah berarti nilai ibadah yang kita lakukan di malam itu sama dengan nilainya beribadah 1000 bulan. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagi yang sudah mengetahui maka akan senantiasa menunggu saat-saat itu. Dan Lailatul Qadar ini sebenarnya di Al-Quran sudah jelas, karena di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat dan dipimpin oleh warruhu, bermakna malaikat Jibril. Maka apa sebenarnya dibalik nilai Lailatul Qadar itu? Imam Ar-Razi di dalam kitab Duratun Nasihin di dalam bab Lailatul Qadar menyampaikan bahwa fa idza tala'al fajru min Lailatul Qadar nada Jibril alaihissalam. Tatkala sudah terbit fajar di malam Lailatul Qadar ini, maka malaikat Jibril mengundang kepada malaikat-malaikat yang lain dengan undangan, ya ma'syarul malaikah ar-rahil ar-rahil, hai para malaikat, kita berangkat. Jadi malaikat-malaikat yang turun di bumi, di langit bumi ini, akhirnya diperintahkan, dikomandoi oleh malaikat Jibril untuk berkumpul dan berangkat lagi ke langit mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini atau qaul Imam Ar-Razi bahwa para malaikat kemudian bertanya, fayaquluna, mereka bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sona Allah
minal muslimina fi hadzal lail min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Allah atau Allah akan memberikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi apa? Akhirnya fayaqulu lahum, malaikat Jibril menjawab, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ini nazara ilaihim birrahmah. Yang pertama adalah mereka dipandang, dilihat, dan bimakna Allah menyebarkan kerahmatan di bumi ini, dan mereka kaum muslimin dari umat Muhammad akan memperoleh rahmat kasih sayang Allah ini. Kemudian yang kedua adalah wa'afan anhum, Allah juga akan memberi maaf kepada kaum muslimin ini atas kesalahan-kesalahan, atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Kemudian yang ketiga adalah wa ghafara lahum, Allah akan memberi ampunan kepada mereka. Illa arba'ati nafarin, kecuali 4 golongan ini yang tidak akan memperoleh malam Lailatul Qadar, tidak memperoleh rahmat Allah, tidak memperoleh ampunan Allah, tidak memperoleh maghfirah Allah. Siapa 4 golongan ini? Dan dinyatakan oleh Imam Ar-Razi, 4 golongan ini adalah, yang pertama adalah mudminul khamr, orang yang minum khamr, yang mengkonsumsi zat-zat yang bisa merusak fungsi akal, dan ini memang hukumnya haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, ini jelas di Al-Qur'annya. Dan yang namanya khamr, baik sedikit wa qalilun, juga haramun, tetap haram, karena keharaman ini jelas dengan maksud agar fungsi otak manusia tidak rusak ini. Karena ketika manusia tidak punya otak, maka dia tidak akan punya rasa kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, golongan yang kedua adalah aqul walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini adalah dosa yang besar, dan ini pesan moral yang kedua yang diajarkan, yang diharapkan kita hindari dengan harapan kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar, yaitu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang aqul walidain. Ini berarti mafhumu khalafahnya, kita diperintahkan untuk birrul walidain. Al-Qur'annya sudah sangat jelas. Di sana disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu mewajibkan untuk menyembah kepada Allah hanya tunggal kepada Allah. Illa iyyah, hanya kepada Allah kita menyembah. Kemudian setelah perintah menyembah hanya kepada Allah, ternyata adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik, alias birrul walidain. Kalau kita lihat dari ayat ini, begitu dekatnya antara perintah menyembah hanya kepada Allah dan langsung disambung dengan kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan moral yang ketiga, yaitu waqati'ir rahim, dan orang yang memutus hubungan silaturahim atau kasih sayang kekeluargaan. Ini jelas hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa orang yang ingin memperoleh Lailatul Qadar diharapkan menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menyambung silaturahim. Karena dengan silaturahim ini berarti kita menyambung tali persaudaraan, dan inilah sebenarnya ruh dari Islam itu sendiri. Jadi Islam sangat menganjurkan kepada persaudaraan, kepada kasih sayang kepada sesama, apalagi ada hubungan dengan darah. Ini jelas bahwa kita harus senantiasa aktif untuk bisa menyambung silaturahim, dan sangat diharamkan untuk memutuskan tali silaturahim.
Kemudian pesan moral yang keempat adalah wal musahanu, yaitu orang yang iri dan dengki dan tidak mau berbicara dengan saudara, dengan teman sampai 3 hari. Dari pesan moral ini, hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kita diharapkan menjadi orang-orang yang senantiasa peduli, karena agama Islam sangat menganjurkan untuk adanya rahmatan lil alamin. Bahkan ruh ajaran Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira demikian sebagai renungan hari ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita tingkatkan amaliyah kita, dan kita berharap amaliyah kita diterima oleh Allah, dan bisa pendidikan atau pesan moral apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini bisa kita rasakan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian, dan juga sekian. Atas segala kesalahan dan kehilafan kami mohon maaf, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dosa kita senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.